Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andini Nirmalasari dari semester 4 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas materi kelas 6 yaitu akhlak terpuji untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Jadi kali ini saya akan membahas 4 akhlak terpuji di antaranya yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, ketiga adil, dan yang terakhir bijaksana. Yang pertama pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Maka sebagai orang yang beriman dan memiliki etika dan moral, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Sikap pemberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang diperbuat oleh orang lain terhadapnya. Kemudian dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf ini menunjukkan seorang tersebut bertakwa. Artinya, orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Dengan belajar kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Bagaimana sih cara bertanggung jawab itu? Yang pertama, harus selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Juga berani mengakui kekurangan sendiri dan siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan, seperti dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hikmat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi yaitu yang pertama, dipercaya orang lain menjadi manusia yang berguna. Dengan tanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya, dan semakin banyak orang percaya maka semakin bermanfaat dirinya kepada orang lain, dan juga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut istilah, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya. Orang yang adil selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran, bukan pada pertemanan, keluarga, saudara, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sikap adil ini merupakan bagian dari akhlakul karimah dan merupakan perintah Allah kepada kita. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa sih manfaat jika kita memiliki sifat adil? Yang pertama, mendatangkan ridha Allah. Yang kedua, memperoleh keberkahan hidup. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan batin.
Yang keempat, disenangi banyak orang dan juga mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga akan terwujudnya masyarakat yang tentram. Dan yang terakhir adalah bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Seperti cermat, teliti, berhati-hati. Dalam sikap bijaksana ini adalah sikap dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati serta menyelesaikannya berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan atau hawa nafsu saja. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, dipikirkan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, tidak emosional atau mudah marah. Yang kedua, tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, memiliki kasih sayang terhadap sesama, selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat terlaksana suatu aturan, dapat mewujudkan sikap disiplin, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar, dan juga dapat menyelesaikan kewajiban. Kita juga dapat mewujudkan sikap adil itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat memberi manfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.